Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Patofisiologi Sistem Reproduksi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sistem reproduksi pada manusia. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen apoteker Mira Febriana, MSc, yang telah mempersilahkan kita untuk melakukan presentasi pada kesempatan kali ini. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3, yaitu yang pertama ada Della Fasmawati, Irfan Maulana, Jesse Milyanti, Rifani Karisma Putri, Sylvia Sumbarita, Widya Alfitria Zamri, Wulan Afrilianto. Selanjutnya pada pembahasan kali ini kita akan membahas materi mengenai yang pertama itu ada infertilitas, yang kedua ada dysmenorrhea, yang ketiga ada endometriosis, yang keempat ada PCOS, dan yang kelima ada BPH. Oke, sebelum lanjut ke patofisiologi, kita masuki dulu untuk anatomi fisiologinya. Nah, untuk yang pertama ini ada sistem reproduksi pada manusia. Yang di sebelah kiri ini merupakan sistem reproduksi pada wanita. Nah, dilihat pada gambar yang saya lingkari, ini merupakan bagian dari vagina untuk sistem reproduksi pada wanita. Kemudian ini merupakan rahim. Dan di sebelah kanannya ada ovarium. Kemudian di sebelah kirinya terdapat ovarium. Selanjutnya di sini ada beberapa arteri-arteri atau pembuluh darah yang terdapat pada sistem reproduksi manusia, khususnya pada wanita. Dan di sini juga masih banyak organ-organ pada sistem reproduksi pada manusia, pada wanita. Dan pada sebelah kanan ini dilihatkan adalah sistem reproduksi pada pria. Nah, ini merupakan sistem reproduksi bagian terluar dari pria. Di sini juga ada kelenjar, kemudian ada testis, dan juga di sini ada kelenjar prostat. Selanjutnya pada pria juga terdapat rektum. Di sini juga terdapat skretum. Dan ini merupakan bagian penis dari sistem reproduksi pada pria. Pembahasan selanjutnya yaitu infertilitas. Nah, ketidaksuburan atau infertilitas ini adalah suatu kondisi di mana pasangan suami istri tidak mampu memiliki anak walaupun telah melakukan hubungan seksual sebanyak 2 sampai dengan 3 kali seminggu dalam kurun waktu 1 tahun dengan atau tanpa menggunakan alat kontrasepsi jenis apapun. Nah, pembagian dari ketidaksuburan atau infertilitas ini sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama itu infertilitas primer, yaitu berarti pasangan suami istri belum mampu dan belum pernah memiliki anak setelah 1 tahun berhubungan seksual sebanyak 2 sampai 3 kali per minggu tanpa menggunakan alat kontrasepsi dengan bentuk apapun. Yang kedua, infertilitas sekunder. Berarti pasangan suami istri telah atau pernah memiliki anak sebelumnya tetapi saat ini belum mampu memiliki anak setelah 1 tahun berhubungan seksual sebanyak 2 sampai 3 kali per minggu tanpa menggunakan alat kontrasepsi dalam bentuk apapun. Untuk pembagian infertilitas yang ketiga itu ada infertilitas idiopatik atau tidak jelas. Setelah pemeriksaan lengkap, kedua pasangan dinyatakan normal dan ditangani selama 2 tahun, tidak juga berhasil hamil. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Penyebab infertilitas pada pria yang pertama yaitu masalah pada sperma. Kualitas sperma mungkin buruk, bentuknya abnormal atau tidak mampu bergerak dengan benar. Yang kedua yaitu konsentrasi sperma rendah. Konsentrasi sperma yang normal adalah 20 juta sperma per milisemen atau lebih. Yang ketiga, tidak ada semen. Semen adalah cairan yang mengantarkan sperma dari penis menuju vagina. Yang keempat yaitu varikosel. Varikosel adalah variases atau pelebaran pembuluh darah vena yang berhubungan dengan testis. Kelima yaitu kekurangan hormon testosteron. Kekurangan hormon ini dapat memengaruhi kemampuan testis dalam memproduksi sperma. Yang keenam yaitu testis tidak turun.
Testis gagal turun adalah kelainan bawaan sejak lahir. Terjadi saat salah satu atau kedua buah pelir tetap berada di perut dan tidak turun ke kantong skrotum. Dan yang ketujuh yaitu kelainan genetik. Dalam kelainan genetik yang disebut sindrom Klinefelter, seorang pria memiliki 2 kromosom X dan 1 kromosom Y, bukannya 1 X dan 1 Y. Selanjutnya yaitu infeksi. Infeksi dapat memengaruhi motilitas sperma untuk sementara. Penyakit menular seksual seperti chlamydia dan gonore sering menyebabkan infertilitas. Yang kesembilan yaitu masalah seksual. Masalah seksual dapat menyebabkan infertilitas. Misalnya seperti disfungsi ereksi, ejakulasi prematur, dan sakit saat berhubungan. Yang kesepuluh yaitu antibodi pembuluh sperma. Antibodi yang membunuh atau melemahkan sperma biasanya terjadi saat pria menjalani vasektomi. Yang ke-11 yaitu ejakulasi balik. Hal ini terjadi ketika semen yang dikeluarkan justru berbalik masuk ke kantong kemih, bukannya keluar melalui penis saat terjadi ejakulasi. Yang ke-12 yaitu kanker testis. Kanker berpengaruh langsung terhadap kemampuan testis memproduksi dan menyimpan sperma. Penyakit ini paling sering terjadi pada pria usia 18 tahun sampai 32 tahun. Yang ke-13 yaitu lubang kencing yang salah tempat atau disebut juga dengan hipokpispadia. Kelainan bawaan ini terjadi saat lubang kencing berada di bagian bawah penis. Bila tidak dioperasi, maka sperma dapat kesulitan mencapai serviks. Dan yang terakhir yaitu pencemaran lingkungan. Paparan polusi lingkungan dapat mengurangi jumlah sperma dengan efek langsung pada fungsi testis dan sistem hormon. Yaitu gejala dan tanda infertilitas pada pria. Yang pertama yang terjadi perubahan dalam pertumbuhan rambut dan juga rasa nyeri benjolan atau pembekakan di testis. Selanjutnya masalah ereksi dan ejakulasi. Lalu perubahan hasrat seksual, memiliki riwayat testis, prostat, atau masalah seksual. Dan yang terakhir yaitu jumlah sperma sedikit atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan WHO yaitu 20 juta per mili air mani atau semen. Normalitas androgen dan testosteron diawali dengan disfungsi hipotalamus dan hipofisis yang mengakibatkan kelainan status fungsional testis. Gaya hidup memberikan peran yang besar dalam mempengaruhi infertilitas, diantaranya seperti merokok, penggunaan obat-obatan, dan zat adiktif yang berdampak pada abnormalitas sperma dan penurunan libido. Konsumsi alkohol mempengaruhi berkurangnya pancaran sperma. Suhu di sekitar areal testis juga mempengaruhi abnormalitas retrograd, misalnya akibat pembedahan sehingga menyebabkan sperma masuk ke vesikula urinaria yang mengakibatkan komposisi sperma terganggu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dysmenorrhea. Dysmenorrhea adalah nyeri haid menjelang atau selama haid yang disebabkan oleh kejang otot uterus. Nyeri tersebut terutama dirasakan di daerah perut bagian bawah, tetapi dapat menjalar ke punggung atau permukaan dalam paha yang terkadang menyebabkan penderita tidak berdaya dalam menahan nyerinya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan hasil diskusi kami selanjutnya tentang dysmenorrhea. Berdasarkan jenis nyeri, yang pertama nyeri spasmodik, terasa di bagian bawah perut dan berawal sebelum masa haid atau segera setelah masa haid dimulai. Di antaranya pingsan, muka sangat mual, bahkan ada yang benar-benar buta. Dysmenorrhea spasmodik dapat diobati atau paling tidak dikurangi dengan lahirnya bayi pertama. Yang kedua, dysmenorrhea congestive. Penderita dysmenorrhea congestive biasanya akan tahu sejak hari-hari sebelumnya bahwa masa haidnya akan segera tiba, mengalami pegal, perut kembung, tidak menentu, sakit kepala, sakit punggung, pegal pada paha, merasa lelah, mudah tersinggung, kehilangan kesemangat, dan tidak terganggu. Selanjutnya klasifikasi. Yang pertama, dysmenorrhea primer. Dysmenorrhea primer sering dimulai pada waktu wanita mendapatkan haid pertama dan sering disertai rasa mual, muntah, dan diare. Dinamakan dysmenorrhea primer karena rasa nyeri timbul tanpa ada sebab dan yang dapat dikenali atau idiopatik. Nyeri haid primer hampir selalu hilang sesudah wanita itu melahirkan anak pertama, sehingga dahulu diperkirakan bahwa rahim yang agak kecil dari wanita yang belum pernah melahirkan menjadi penyebabnya, tetapi belum pernah ada bukti dari teori. Selanjutnya, dysmenorrhea sekunder. Nyeri haid yang disebabkan karena kelainan nyeri haid yang baru timbul 1 tahun atau lebih sesudah haid pertama. Jika pada usia 40 tahun ke atas timbul gejala nyeri haid yang tidak pernah dialami, penting sekali baginya untuk memeriksakan diri. Penyebab tersering dysmenorrhea sekunder adalah
endometriosis dan infeksi kronik. Infeksi kronik genitalia inters. Penyebab dari dismenurus sekunder ini adalah endometriosis, fibroid, adenomyosis, peradangan tuba falopi, perlekatan abnormal antara organ di dalam perut dan pemakaian IUD, serta faktor psikologis yaitu stres. Selanjutnya, gejalanya. Gejala-gejala nyeri haid diantaranya yaitu rasa sakit, datang secara tidak teratur, tajam, dan kram di bagian bawah perut yang biasanya menyebar ke bagian belakang, terus ke kaki, pangkal paha, dan vulva bagian luar alat kelamin wanita. Biasanya nyeri mulai timbul sesaat sebelum atau selama menstruasi, mencapai puncaknya dalam waktu 24 jam, dan setelah 2 hari akan menghilang. Gejala-gejala tersebut meliputi tingkah laku seperti kegelisahan, depresi, iritabilitas atau sensitif, lekas marah, gangguan tidur, kelelahan, lemah, mengidam makanan, dan kadang-kadang berubah suasana hati yang sangat cepat. Selanjutnya, endometriosis. Endometriosis adalah suatu kelainan di mana adanya jaringan rahim atau endometrium yang berada di luar dari rahim. Lokasi endometriosis yang paling sering adalah pada organ-organ di dalam rongga panggul atau pelvis seperti indung telur atau ovarium dan lapisan yang melapisi rongga abdomen atau peritoneum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifani Karisma Putri dengan NIM 21073 akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Etiologi. Ada teori penyebab endometriosis yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut. 1. Metaplasia. Metaplasia yaitu perubahan pada satu tipe jaringan normal ke tipe jaringan normal lainnya. 2. Menstruasi mundur, dan transplantasi mengatakan bahwa menstruasi mundur mengalir melalui saluran tuba disebut aliran mundur, tersimpan pada jaringan organ panggul dan tumbuh menjadi kista. 3. Predisposisi genetik. Penelitian telah menunjukkan bahwa wanita dengan riwayat keluarga penderita endometriosis lebih mungkin untuk terkena penyakit ini. Gejalanya seperti nyeri di perut bagian bawah, di daerah panggul, menstruasi yang tidak teratur, kemandulan, nyeri ketika hubungan seksual, nyeri ketika melakukan hubungan seksual. Jaringan endometrium yang melekat pada usus besar terkadang bisa menyebabkan pembengkakan perut. Jaringan endometrium yang melekat pada ovarium biasanya bisa membentuk massa yang berisi darah. Kadang endometrioma pecah dan menyebabkan nyeri perut tajam yang timbul secara tiba-tiba. Patofisiologi endometriosis. Endometriosis dipengaruhi oleh faktor genetik. Wanita yang memiliki ibu atau saudara perempuan yang menderita endometriosis memiliki risiko lebih besar terkena penyakit ini. Faktor penyebab lain berupa toksik dari sampah-sampah perkotaan menyebabkan mikroorganisme masuk ke dalam tubuh. Mikroorganisme tersebut akan menghasilkan makrofag yang menyebabkan resepon imun menurun yang menyebabkan faktor pertumbuhan sel-sel abnormal meningkat, seiring dengan peningkatan perkembangbiakan sel abnormal. Oleh karena itu, ovarium merupakan bagian pertama dalam rongga pelvis yang dikenai endometriosis. Maka, pada saat estrogen dan progesteron meningkat, jaringan endometrial ini juga mengalami perkembangbiakan. Pada saat terjadi perubahan kadar estrogen dan progesteron lebih rendah atau berkurang, jaringan endometrial ini akan menjadi nekrosis dan terjadi pendarahan di daerah pelvik. Pendarahan di daerah pelvis ini disebabkan karena iritasi peritoneum dan menyebabkan nyeri saat menstruasi. Penanganan dan pengobatan. 1. Terapi hormonal. Kontrasepsi oral selama 6-9 bulan untuk menekan menstruasi dan menghilangkan nyeri menstruasi. Pengobatan ini dapat menekan atau mengurangi sintesis dan pelepasan estrogen. 2. Pembedahan. Laparoskopi dilakukan untuk mengangkat implan endometrial dan melepaskan perlekatan. Pembedahan laser untuk vaporisasi implan endometrium atau mengkoagulasi implan dan menghancurkan endometriosis.
Polycystic ovarium syndrome atau sindrom ovarium polikistik adalah suatu keadaan endokrinopati atau gangguan hormonal di mana seorang perempuan mengalami gangguan produksi dan metabolisme androgen. Sindrom ovarium polikistik adalah salah satu gangguan endokrin yang paling umum terjadi pada perempuan usia reproduktif. Berbeda dengan ovarium polikistik. Sindrom ovarium polikistik tidak selalu disertai dengan kista multipel pada ovarium. Sindrom ovarium polikistik dapat disebabkan oleh gangguan dari aksis hipotalamus hipofisis ovarium. Sindrom ovarium polikistis biasanya ditandai dengan disfungsi ovulasi, tanda-tanda kelebihan androgen, dan kista multipel pada ovarium. Perempuan dengan sindrom ovarium polikistik biasanya juga mengalami dislipidemia dan resistensi insulin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sylvia Sumbarita dengan NIM 201081 akan melanjutkan materi sebelumnya, di mana di sini saya akan membahas tentang yang pertama tentang patofisiologi dari polycystic ovarian syndrome. Di mana polycystic ovarian syndrome ini belum sepenuhnya dimengerti, terutama mengenai di mana sebenarnya letak gangguan primernya. Ovarium, kelenjar adrenal, hipotalamus, hipofisis, serta jaringan yang sensitif ini terhadap insulin berperan dalam patofisiologi. Resistensi insulin, hiperinsulinemia, serta obesitas, di mana polycystic ovarian syndrome ini berhubungan dengan resistensi insulin polifer, serta hiperinsulinemia, dan juga obesitas ini dapat memperkuat derajat abnormalitas kedua kondisi tersebut. Resistensi insulin ini menyebabkan hipersekresi insulin kompensatorik untuk menjaga kondisi normoglikemik. Resistensi insulin pada polycystic ovarian syndrome ini dapat disebabkan dengan kerusakan pada jalur persinyalan reseptor insulin. Selain itu, resistensi insulin ini juga diketahui memiliki hubungan dengan adiponektin, hormon yang dihasilkan adiposit yang mengatur metabolisme lipid dan kadar glukosa. Kondisi hiperinsulinemia ini mendorong produksi androgen dari ovarium dan dari kelenjar adrenal, di mana kadar dari insulin ini yang tinggi dapat menekan produksi hormon SHBG atau sex hormone binding globulin yang diproduksi oleh hati. Kondisi ini turut memperburuk hiperandrogenemia karena meningkatkan proporsi androgen yang bersirkulasi bebas. Selanjutnya yaitu adalah epidemiologi. Epidemiologi dari polycystic ovarian syndrome ini sulit ditentukan karena data sangat bervariasi tergantung kriteria diagnosis yang digunakan. Global prevalensi dari polycystic ovarian syndrome ini beragam, tergantung kriteria yang digunakan untuk menegakkan diagnosisnya. Prevalensinya sekitar 15-20%, didapatkan jika menggunakan kriteria diagnosis dari European Society of Human Reproduction and Embryology atau American Society for Reproductive Medicine di Amerika Serikat. Polycystic ovarian syndrome ini adalah salah satu kelainan endokrin yang paling umum terjadi pada perempuan usia reproduktif dengan prevalensi 4-12%. Perempuan yang didiagnosis dari polycystic ovarian syndrome ini pada saat konsultasi dengan dokter kandungan mencapai 10%. Dan juga pada beberapa penelitian di Eropa, prevalensi PCOS ini dilaporkan 6,5-8%. Selanjutnya, etiologi. Etiologi dari polycystic ovarian syndrome ini adalah sindrom yang secara genetik bersifat heterogen. Walaupun etiologi genetik dari polycystic ovarian syndrome ini belum diketahui secara pasti, tetapi riwayat keluarga dari penderita ini biasanya dapat ditemukan. Telah diteliti bahwa keluarga dengan penderita dapat memperlihatkan pola pewarisan dominan autosomal. Seorang perempuan dengan penderita polycystic ovarian syndrome ini bisa memiliki ayah dengan rambut abnormal, saudara perempuan dengan hirsutisme, atau ibu dengan oligomenore. Faktor resiko yang ditemukan dengan penderita polycystic ovarian syndrome ini dapat diperburuk dengan adanya diet dan aktivitas fisik yang kurang baik,
Padahal gejala klinis reproduktif dan metabolik terkadang dapat diperbaiki dan dimodifikasi dengan gaya hidup seperti mengurangi berat badan dan olahraga. Obesitas, di mana obesitas ini memang bukan penyebab langsung dari polycystic ovarian syndrome. Tetapi obesitas ini dapat memperberat kondisi resistensi insulin dan hyperinsulinemia. Obesitas juga meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular seperti intoleransi glukosa dan dislipidemia. Selain itu, kondisi obesitas ini juga berhubungan dengan respon terhadap terapi infertilitas yang buruk. Penata laksanaan dari polycystic ovarian syndrome ini, lini pertama meliputi modifikasi gaya hidup seperti diet dan olahraga. Tata laksana farmakologis dibutuhkan untuk kondisi gangguan metabolik, anovulasi, hirsutisme, dan ketidakteraturan menstruasi. Obat-obatan untuk kondisi tersebut mencakup kontrasepsi oral, metformin, prednison, leuprolide, clomiphen, dan spironolakton. Terapi bedah juga dilakukan terutama untuk memulihkan ovulasi dan biasanya juga digunakan sebagai salah satu terapi infertilitas pada penderita polycystic ovarian syndrome yang ingin hamil. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu edukasi dan promosi kesehatan. Perempuan yang diagnosis dengan PCOS atau Polycystic Ovarian Syndrome harus mendapat edukasi dan promosi kesehatan yang menyeluruh tentang kondisi yang dideritanya dan kemungkinan risiko jangka panjang yang akan dihadapinya. Perempuan dengan PCOS memerlukan pemeriksaan yang menyeluruh dan seksama agar dapat dilakukan penalataksanaan yang tepat untuk hasil yang optimal. Berikutnya itu obesitas. Salah satu saran untuk dianjurnya kepada perempuan dengan PCOS adalah modifikasi gaya hidup, termasuk mengurangi berat badan, menghindari kondisi obesitas. Tidak adanya obesitas merupakan baik terdapat upaya menurunkan kadar insulin dan terapi infertilitas. Benign prostatic hyperplasia atau BPH. BPH atau hiperplasia tumor jinak merupakan pembesaran kelenjar prostat yang bersifat jinak yang dapat menyebabkan sumbatan pada uretra prostata sehingga menyebabkan terhambatnya aliran urin keluar dari buli-buli. Baik ini merupakan salah satu penyakit urologi yang paling sering ditemukan dalam praktik kedokteran sehari-hari yang ditandai dengan adanya gejala saluran kemih bawah atau lower urinary tract syndrome atau LUTS. Diagnosisnya itu penyakit ini ditegakkan dengan amnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang seperti ultrasonografi atau USG pelvik sebagai pilihan utama. Penggunaan sistem scoring seperti International Prostate Syndrome Score atau IPSS atau American Urological Associated Syndrome Score Index atau AUA 7 untuk melihat derajat BPH. Tata laksanaan pada benign prostatic hyperplasia terdiri dari terapi farmakologis dan tindakan pembedahan. Pilihan metode terapi tergantung dari derajat keparahan gejala yang dialami pasien nilai scoring. Dalam kasus BPH tanpa gejala tidak diperlukan pengobatan. Berikutnya itu patofisiologi. BPH disebabkan karena beberapa faktor, yaitu usia dan hormonal. Seiring bertambahnya usia, kelenjar prostat akan mengalami pembesaran. Pembesaran prostat ini dipengaruhi oleh hormon androgen, terutama hidrotestosteron dan testosteron. Kadar testosteron dalam kelenjar prostat mengalami penurunan seiring dengan bertambahnya usia. Hal ini disebabkan karena adanya isoenzim alfa 5 reduktase pengubah testosteron menjadi hidrotestosteron atau DHT. Penurunan kadar testosteron ini kemudian akan mengakibatkan ketidakseimbangan hormon androgen sehingga terjadi peningkatan rasio estrogen atau androgen dalam serum serta jaringan prostat. Kemudian pada stroma, DHT juga akan berkaitan dengan reseptor androgen pada nukleus sel sehingga dapat menyebabkan hiperplasia. Selanjutnya, etiologi. Etiologi terjadinya BPH belum diketahui secara pasti. Menurut teori yang ada, peningkatan DHT, penurunan kadar testosteron, dan ketidakseimbangan estrogen dan testosteron, serta penurunan laju apoptosis sel dapat menyebabkan terjadinya BPH.
Selanjutnya, epidemiologi. BPH meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Di Indonesia, penelitian menunjukkan BPH mengenai hampir 90% laki-laki di atas 50 tahun. Global angka kejadian BPH meningkat seiring dengan bertambah usia. BPH merupakan tumor jinak yang paling sering terjadi pada pria, yaitu sekitar 8% pada pria usia 41-50 tahun. 50% pada pria usia 51-60 dan lebih 90% pada pria di atas 80 tahun. Pada usia 55 tahun, sekitar 25% pria mengalami gejala obstruktif saluran kemih dan pada usia 75 tahun, 50% pria mengalami pelemahan pencairan urin. Selanjutnya, diagnosis. BPH ditegakkan melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Sistem scoring seperti IPSS dapat digunakan untuk membantu menilai derajat keparahan LUTS. Scoring IPSS terdiri atas 7 pertanyaan mengenai LUTS yang diberi nilai 0 hingga 5 dan 1 pertanyaan mengenai kualitas hidup pasien yang diberi nilai 1 hingga 7. Berdasarkan scoring IPSS, gejala LUTS dapat dibagi menjadi 3 derajat. Yang pertama, ringan, itu skor 0-7. Yang kedua, sedang, skor 8-19. Dan derajat ketiga, skor 20-25. Selanjutnya, penata laksanaan. BPH sangat bergantung dari derajat keparahan berdasarkan scoring IPSS, itu International Prostate Symptom Score. Dalam kasus BPH tanpa gejala, tidak diperlukan pengobatan sebagai penata laksanaan awal yang darurat. Bila pasien mengalami retensi urin akibat BPH, maka pasien dapat diberikan kateterisasi uretra atau bila gagal, kateterisasi subtrapubic atau mengatasi retensi urin. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.